Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i Palangkaraya. Kembali kita melanjutkan atau kita mengadakan kajian untuk Safari Dakwah sesi yang kedua. InsyaAllah nanti isinya tanya jawab seputar warisan. Karena tidak ada pertanyaan, maka cukup muqaddimah. Enggak ada kan? InsyaAllah nanti kita akan berikan sedikit pengantar. Lalu kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa kita diskusikan. Silahkan disampaikan ke panitia, InsyaAllah akan dibacakan ke panitia. Baik, berbicara tentang masalah warisan, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama begini, bahwa ada 3 jenis harta di mana Allah sendiri yang ngatur, sehingga manusia tidak diberi ruang untuk turut serta terlibat dalam pengaturannya. Yang pertama, ghanimah. Allah sendiri yang menentukan sekian persen untuk A, sekian persen untuk B. Yang kedua, masalah zakat. Allah telah menetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, masalah warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan siapa saja anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan dan berapa jatah masing-masing. Karena Allah telah mengaturnya, maka sikap manusia cukup mengikutinya. Manusia diminta untuk mengikuti, sehingga jangan membuat aturan sendiri atau mengikuti aturan yang menyimpang dari aturan yang ada dalam ketetapan Allah. Sekarang kita fokus di poin yang ketiga, masalah aturan warisan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan aturan warisan, di situ ada janji dan sebaliknya ada ancaman. Janji bagi siapa yang mentaati aturan dan ancaman bagi siapa yang menyimpang dari aturan. Kita bisa lihat penjelasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal dari surat An-Nisa. Allah menjelaskan tentang bagaimana aturan pembagian warisan di 3 ayat dari surat An-Nisa. Yang pertama di ayat 11, yang kedua di ayat 12, kemudian yang ketiga di ayat 176, ujung dari surat An-Nisa. Di ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pembagian waris untuk anak, kemudian untuk orang tua, untuk ibu, dan untuk saudara. Kemudian di ayat 12 Allah menjelaskan pembagian warisan untuk suami, istri, dan saudara. Lalu setelah Allah menjelaskan pembagian warisan itu, ada janji dan ancaman. Di ayat 13 Allah menyebutkan tilka hududullah. Semua penjelasan itu adalah aturan yang telah Allah tetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa yata'adda hududah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang durhaka, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui batas dari aturannya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin,
dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa kepemilikan manusia di dunia, kepemilikan manusia itu dibatasi oleh aturan. Dibatasi oleh aturan. Mungkin ada orang beralasan, kenapa sih kok begitu repot dalam ngatur warisan? Serahkan saja kepada keluarga, terserah mereka. Kan itu milik mereka. Itu adalah harta-harta mereka, sehingga kenapa harus diatur-atur seperti itu? Baik, memang itu adalah harta dari orang tuamu, harta dari keluargamu, tapi sekali lagi kepemilikan dalam agama ini dibatasi oleh aturan. Jangankan aturan agama, bahkan terkadang aturan sesama manusia juga membatasi kepemilikan manusia. Kita tahu dalam negara kita, tanah yang statusnya masih hijau alias tanah pertanian atau perkebunan, boleh nggak dibuat bangunan? Boleh atau tidak? Pada asalnya nggak boleh. Sehingga ada orang punya sawah, lalu dia membuat bangunan permanen, itu melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kalau sawah harus dikeringkan dulu, setelah kuning baru boleh dibuat bangunan. Walaupun itu tanah saya sendiri, ini kan sawah-sawah saya, tanah-tanah saya. Kenapa saya nggak boleh bangun gedung di sini? Iya, karena tanah kamu berstatus tanah hijau. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan aturan syariat, ini berhubungan dengan aturan manusia. Sehingga kalau kita sepakat bahwa kepemilikan itu diatur, artinya dibatasi oleh aturan, maka kalau ada sebagian orang yang dia nggak terima ketika dijelaskan tentang aturan pembagian warisan, bukti bahwasanya dia nggak paham tentang hakikat kepemilikan ketika di dunia. Baik, selanjutnya di negara ini, di negara kita Indonesia, itu tidak ada undang-undang warisan. Tidak ada undang-undang warisan. Saya menyatakan demikian karena saya dapatkan keterangan ini dari salah satu profesor guru besar di Fakultas Hukum UGM. Saya ngisi di sebuah masjid dan beliau termasuk salah satu di antara jamaah rutin yang ikut. Dan beliau menyampaikan di negara ini tidak ada undang-undang warisan. Karena itu negara memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk membagi waris sesuai yang mereka inginkan. Sehingga kaum muslimin punya peluang yang cukup terbuka untuk menerapkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam pembagian waris. Maka Anda ketika membagi waris sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Anda, dalam Al-Quran dan hadis, tidak disebut melanggar undang-undang negara. Makanya ketika kita belajar tentang ilmu waris ini, apakah mungkin diterapkan? Sangat mungkin. Karena negara memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk membagi warisan sesuai yang mereka inginkan. Dalam arti ketika melakukan pembagian waris, dalam bagi waris, negara tidak harus dilibatkan. Negara tidak harus dilibatkan. Ini berbeda dengan Singapura. Informasi yang saya dapat, Singapura dalam masalah warisan itu diundang-undangkan. Sehingga semua masyarakatnya ketika mereka mau bagi waris wajib mengikuti undang-undang yang berlaku. Baik, kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan KHI, kompilasi hukum Islam? KHI itu bukan undang-undang, tapi dia rujukan yang digunakan oleh pengadilan agama apabila pengadilan agama dilibatkan. Sehingga dalam sebuah keluarga tidak ada kata sepakat dalam bagi waris. Lalu mereka ingin diputuskan di pengadilan. Saat diputuskan di pengadilan, maka nanti yang jadi acuan adalah agama mayit. Yang jadi acuan agama mayit. Karena di situ ada pilihan, mau pengadilan negeri ataukah pengadilan agama, mau PN atau mau PA.
Terus penentuan pilihan ini yang tepat bagaimana? Tergantung agama mayit. Kalau mayitnya muslim, seharusnya dia ke pengadilan agama. Jadi agama yang digunakan sebagai acuan agama mayit, bukan agama ahli waris. Kalau ahli warisnya biasanya beragam agamanya, ada yang muslim, ada yang non muslim. Tapi yang jadi acuan agamanya mayit. Kalau mayitnya muslim, nanti larinya ke PA, bukan ke PN. Ada salah satu lawyer yang menyampaikan, kalau sampai ada sengketa waris, mayitnya muslim tapi diselesaikan di PN, itu malpraktek dan dia bisa digugat. Keliru di sini, harusnya ke PA bukan ke PN karena mayitnya muslim. Nah, nanti kalau Anda melibatkan pengadilan agama, maka yang jadi acuan itu KHI, kompilasi hukum Islam. Dan KHI ini bukan undang-undang, tapi acuan hakim untuk menetapkan kasus. Meskipun kalau Anda tidak melibatkan agama, Anda boleh nggak pakai KHI, karena KHI ini setingkat fatwa. Jadi posisinya seperti fatwa. Mau dipakai silahkan, nggak dipakai silahkan. Sebab fatwa itu tidak mengikat, tapi kalau digunakan acuan oleh pengadilan, kemudian diputuskan, jadinya punya kekuatan hukum. Karena keputusan pengadilan itu produk negara. Baik. Kemudian sebenarnya hikmahnya apa kita diajarkan ilmu waris semacam ini? Hikmahnya adalah yang namanya harta itu potensi sengketa. Apalagi ketika orang itu ditinggali harta oleh orang tuanya. Sehingga Islam mengajarkan adanya peraturan, tujuannya adalah agar manusia tidak sengketa. Warisan itu harta nemu. Warisan itu nemu. Anda tidak terlibat dalam proses pengadaannya. Anak tidak ikut bekerja untuk mengadakan itu. Itu murni milik orang tua, hasil jeripaya orang tua. Ketika pemiliknya mati, langsung otomatis turun ke siapa? Ahli waris. Sehingga para ulama menyebut warisan itu sifatnya ijbari. Ijbari itu artinya otomatis. Maksudnya otomatis itu gimana, Pak? Ketika pemiliknya mati dan dia sudah tidak punya utang, maka harta yang ditinggalkan otomatis pindah hak milik jadi miliknya ahli waris. Karena itu para ulama mengatakan, kapan pembagian warisan itu terjadi? Jawabannya seketika ketika pemiliknya mati. Walaupun seluruh ahli waris diam saja, karena sifatnya otomatis. Kecuali kalau mayit punya utang. Sehingga ada mayit yang saat dia masih hidup dia punya harta. Begitu? Di saat yang sama dia juga punya utang, minus utang. Begitu dia mati, pemiliknya ini mati, maka harta yang dia tinggalkan tidak halal untuk dimiliki oleh ahli waris kecuali setelah utangnya lunas. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di beberapa ayat yang tadi kita baca, misalnya di ayat 12. Allah berfirman, "Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar." Lihat di bagian ujung ya. Di akhir dari ayat 12. Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Setelah ditunaikan wasiat atau utang ghaira mudharin yang tidak membahayakan. Di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, lihat di baris ketiga dari bawah, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin. Warisan itu ditunaikan setelah pelaksanaan wasiat atau utang. Sehingga utang dulu diberesin, kalau orang tua punya wasiat, wasiat dulu diselesaikan, baru warisan. Maka tahapannya di sini selesaikan utang. Terus setelah itu apa? Tunaikan wasiat. Jika masih ada sisa, nah sisa ini masuk warisan secara otomatis. Sudah? Oleh karena itu Anda bedakan dua hal ini. Bedakan ya.
antara bagi waris dengan yang kedua serah terima objek waris. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bagi waris ini sifatnya otomatis, sehingga ketika misalnya si A meninggal, nggak punya utang, nggak pernah berwasiat, maka seluruh harta si A otomatis jadi milik siapa? Seluruh ahli waris. Misalnya ahli warisnya seorang istri dan 2 anak laki-laki. Begitu si A mati, maka warisannya jadi milik 1/8 untuk istrinya, sisanya 7/16 untuk masing-masing anak laki-lakinya, sehingga langsung terbagi secara otomatis. Tapi kapan diserah terimakan? Nah, serah terima objek warisan ini sesuai kesepakatan para ahli waris. Mau diserah terimakan kapan? Misalnya ahli waris sepakat, udahlah dibiarkan dulu, kita juga nggak butuh-butuh banget. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena sudah memiliki tapi dia belum ngambil. Mau diambil kapan kan terserah yang punya. Paham ya? Makanya tidak ada penundaan bagi waris, adanya penundaan serah terima warisan. Karena yang namanya bagi waris itu sifatnya otomatis. Begitu yang punya mati, otomatis anaknya dapat, istrinya dapat, orang tuanya dapat, ahli waris yang lain dapat secara otomatis. Sehingga tidak ada istilah menunda bagi waris, adanya menunda serah terima hak warisan itu ada. Maka kalau ada orang yang bilang warisan tidak boleh ditunda, nggak bisa ditunda. Gimana? Nggak boleh ditunda, nggak bisa ditunda, karena otomatis. Tapi serah terimanya itulah yang terjadi. Sehingga ada orang yang misalnya saya punya warisan, tapi saya belum pernah menerima. Nah, yang tertunda itu bukan bagi waris, tapi serah terimanya yang tertunda. Baik. Terus bagaimana cara serah terima bagi waris? Nah, bagian inilah yang mungkin butuh penyelesaian teknis agar kita lebih mudah dalam menyelesaikannya. Nah, kita beralih ke pembahasan tentang serah terima bagi waris. Serah terima objek warisan. Jika kita asumsikan bahwa mayit tidak punya utang atau utangnya sudah lunas dan mayit tidak pernah berwasiat, berarti yang tersisa tinggal apa? Harta warisan. Yang tersisa tinggal harta warisan. Maka yang terjadi di situ adalah kita bisa membagi objek warisan jadi 2. Ada objek liquid dan ada objek non liquid. Yang liquid itu apa, Pak? Yang liquid artinya yang mudah dibagi. Contohnya uang, emas misalnya ya. Uang, kemudian emas. Terus apa lagi? Pakaian. Pakaian mudah dibagi enggak? Mudah ya. Pakaian. Kemudian apa lagi? Ternak. Kalau punya ternak. Tapi kalau cuma satu ya enggak bisa juga. Tergantung ternaknya. Lele itu mudah dibagi enggak? Si A meninggal, ketika mati meninggalkan 100 ekor lele. Gampang dibagi ya. Ternak dan seterusnya. Intinya benda yang gampang dibagi kita masukkan dalam kategori objek warisan liquid. Nah, untuk yang mudah dibagi seperti ini bisa segera dibagi. Dan tidak boleh ada salah satu yang menguasai. Misalnya perhiasan itu kasihkan semua ke anak perempuan. Loh, yang anak laki-laki? Anak laki-laki kan nggak pakai perhiasan. Iya, dia nggak pakai perhiasan, tapi dikasih seneng. Walaupun dia nggak pakai, dia punya istri misalnya. Karena itu tidak boleh kemudian ini diperuntukkan untuk anak perempuan, ini untuk anak laki-laki. Kalau perhiasan untuk anak perempuan berarti mobil untuk anak laki-laki. Oh, nggak bersedia dia. Makanya objek apapun itu milik seluruh ahli
waris sesuai dengan porsi yang ditetapkan, sesuai dengan porsi, sehingga bisa disegerakan. Seperti perabotan, itu bisa nggak disegerakan? Bisa? Bisa. Karena kalau perabotan kan cair ya. Misalnya kamu dapat piring sekian, kamu gelas sekian, kamu sendok sekian. Selanjutnya, boleh nggak Pak untuk yang perintilan kecil-kecil seperti ini, kayak perabotan atau baju dan seterusnya, itu diikhlaskan saja. Siapa yang mau ngambil silahkan. Jawabannya boleh asal seluruh ahli waris sepakat. Sudah, ini kita anggap milik bersama yang diikhlaskan. Siapapun mau ngambil silahkan. Sehingga ada yang mau ngambil sarungnya bapak, sandalnya bapak, celananya bapak, monggo. Kalau dia bersedia. Meskipun kan biasanya benda-benda seperti ini kadang terus dikubur gitu ya. Ini sarungnya bapak, malu mau pakai. Ini celananya bapak, nggak muat. Baik. Sehingga di situ kembali kepada kerelaan ahli waris. Mau dibagi rata, mau dibagi gimana, terserah. Tapi kalau mau dibagi persis, dia bisa menggunakan porsi sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran 2:1 kalau laki dan perempuan. Kemudian yang ibu mendapatkan 1/8. Selanjutnya yang kedua, objek warisan yang non-liquid. Non-liquid itu seperti kendaraan, kemudian properti, ada tanah, rumah dan seterusnya, bahkan sampai perusahaan. Atau apa lagi? Dan aneka objek non-liquid yang lainnya. Ketika objek itu non-liquid, maka mungkin akan terjadi penundaan pembagian atau penundaan serah terima karena objek non-liquid tidak bisa disegerakan. Sudah? Nah, di bagian inilah kalau misalnya Pak, ada warisan berupa tanah. Salah satu anak maksa, ayo segera dibagikan. Iya, tapi ini tanah. Kamu bisa nggak segera mecah tanah ini? Nggak bisa, butuh proses. Harus diturun waris dulu. Setelah itu, kalau tanah itu adalah tanah yang masih hijau, lahan hijau, dikeringkan dulu baru bisa pecah sertifikat. Mungkin Anda bisa tanyakan ke notaris yang lebih paham tentang masalah itu. Dan itu butuh waktu yang panjang. Bahkan sampai tahunan, bahkan terkadang ada ahli waris yang lain yang sudah meninggal. Ternyata dia belum mendapatkan, saking panjangnya. Bisa juga dengan cara praktis dijual ke orang lain. Dijual belum tentu cepat laku. Atau dibeli oleh salah satu ahli waris, itu juga boleh. Sudah? Intinya, kalau kita bicara tentang masalah objek yang non-liquid, maka mohon pengertian dari seluruh ahli waris. Ini butuh proses. Anda tidak boleh terburu-buru untuk segera mendapatkan, karena untuk pencairannya sulit. Baik. Nah, coba saya kasih satu tips ya, dimana biar objek non-liquid ini tidak berkepanjangan. Jika ada beberapa objek non-liquid, bagaimana tahapan yang tepat dalam pembagiannya? Anda bisa ikuti tahapan berikut ini. Yang pertama, tentukan dulu jatah masing-masing ahli waris. Tentukan dulu jatah masing-masing ahli waris. Misalnya ya, ini contoh kasus saja. A dan B punya 6 anak. Misalnya punya 6 anak. Masalah urutan anak pertama, anak kedua dan seterusnya nggak usah diperhatikan. Yang penting tahu jenis kelamin. Anak pertama yang mana Pak? Oh nggak penting ya. Antara bayi sama kakaknya yang paling tua, jatah warisannya sama atau beda? Jika jenis kelaminnya sama, maka jatah warisnya sama. Misalnya di sini ya, ada anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, anak laki-laki 3, perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Baik, A meninggal.
dalam posisi si A memiliki 2 properti, rumah 1, rumah 2. Ini peninggalan si A. Sudah? Anggaplah misalnya A tidak punya warisan yang lain selain 2 properti itu. Terus baginya gimana, Pak? Ditentukan dulu ya, jatah masing-masing. B dapat berapa? B dapat berapa? 1/8. Kenapa B dapat 1/8? Dia sebagai istri, sementara mayit punya anak. Mayit punya anak. Dah? Lalu sisa berapa? 7/8. Untuk siapa? Semua anak. Untuk semua anak. Sudah? Nah, karena anaknya ada laki dan perempuan, maka nanti mengikuti pembagian 2/1. Baik, 3 laki, 3 perempuan. Berarti total faktor pembaginya berapa? 9. Angka 9 itu dari mana? Laki-lakinya dikali 2, perempuannya kali 1 dijumlah. 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 3 kali 1, totalnya 9. Sehingga faktor bagi di sini ya. Kita tulis faktor bagi sama dengan 3 kali 2 tambah 3 kali 1. Anda paham kan akan angka 1 dari mana, angka 2 dari mana, paham ya? Baik. Angka 3 jumlah anaknya. 3 laki-laki, 3 perempuan. Sementara angka 2 dan 1 ini berkaitan dengan posisi dia sebagai anak laki dan anak perempuan. Sudah? Sama dengan berapa ini? 9. Sama dengan 9. Baik. Selanjutnya, berarti 7/8 dibagi 9 sama dengan 7/72. Iya. Sama dengan 7/72. Sudah? Berarti sekarang istri, kemudian ada anak laki-laki L1, L2, L3, P1, P2, P3. Begini. Istri berapa tadi? 1/8. L1-nya 14/72. L2-nya sama 14/72. Ini juga sama ya, 14/72. Yang ini 7/72. Ini sama 7/72. Ini 7/72. Begini. Nah, ini kok 8 sendiri, Pak? Anda samakan aja penyebutnya. Jadinya berapa? 9/72. Nah, jadi semuanya sama per 72. Seragam ya. Kalau sudah ketemu kayak gini, Anda kalikan aja 100%, nanti akan ketemu persentasenya. 9 kali 100%, ketemu N persen. Nanti ini M persen, ini X persen. Nanti akan ketemu semuanya. Silakan nanti Anda hitung pakai kalkulator, nggak apa-apa. Bagi waris pakai kalkulator tidak melanggar. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu angka seperti ini, ada salah satu ahli waris yang pengen segera, saya pengen segera dapat. Caranya gimana? Tahap berikutnya selesaikan bertahap. Selesaikan objek waris secara bertahap. Ya? Tadi kan ada 2 rumah ya. Tadi ada 2 rumah. Bisa nggak, Pak? Misalnya satu-satu dulu. Bisa. Dan kita sarankan seperti itu. Udah, kita selesaikan dulu rumah 1. Misal eksekusi rumah 1. Caranya gimana pembagian rumah 1 ini? Bisa dengan cara dijual keluar. Dijual keluar.
Atau yang kedua, diakuisisi salah satu ahli waris. Atau yang kedua, diakuisisi salah satu ahli waris. Misalnya salah satu ahli waris mengatakan, ya sudah, ini biar saya beli saja. Boleh pakai metode 1, boleh pakai metode 2. Boleh dijual keluar atau diakuisisi ahli waris. Kita tulis saja di sini. Baik. Kalau misalnya mau diakuisisi oleh salah satu ahli waris sekarang. Tadi mana tadi? Ini cara satu, dijual keluar ke orang lain ya. Dijual keluar mungkin cukup lama, karena barangkali ada butuh proses menawarkan dan seterusnya. Atau yang paling mudah diakuisisi oleh salah satu ahli waris. Baik, R1 ini dimiliki oleh 7 orang tadi, istri dan 6 anak. Sudah? Dengan porsi sesuai yang tadi tertera, yang sudah kita hitung. 9/7 itu berapa persen? Coba dihitung. Ada yang bawa kalkulator? Coba Mas, kalkulatornya. Berapa? 12,5%. Kalau 14/72, berarti di sini kan istri punya 12,5%. Kemudian masing-masing anak laki-laki dapat berapa? 19,44. 19,44%. Masing-masing anak perempuan dapat berapa persen? 14, ini bagi 2. 19,44 bagi 2 jadinya berapa? 9,72%. Sudah? Nah, ada salah satu anak perempuan yang tertarik misalnya, saya mau beli rumah ini. Atau anak laki-laki mau beli rumah ini. Silahkan. Berarti nanti dia membayari ke saudaranya, kan gitu ya. Misalnya ini tahapan ketiga sekarang. Tahapan yang ketiga, objek mau dibeli misalnya P2 misalnya, anak perempuan yang kedua. Maka nanti P2 harus memberi kompensasi ke semua ahli waris yang lain. Kan begini ya. Ke semua ahli waris yang lain. Sesuai dengan jatah yang sudah dihitung persentasenya tadi. Caranya gimana? Rumah tadi diberi harga. Harganya berapa Pak? Ya terserah, sesuai kesepakatan yang punya mereka. Misalnya rembuk keluarga, ibu dan seluruh anak. Berapa harga rumah ini? Dan kita sepakati saja, misalnya harganya 600. Dibuat bisa pakai harga normal atau harga kesepakatan. Misalnya disepakati harga 600. Tapi susah nanti ngitungnya ya. Atau 720 aja lah. Misalnya dikasih harga 720, disepakati harga 720 juta misalnya. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu angka seperti ini kan berarti kelihatan ya. Nanti istri dapat 90, anak laki-laki dapat 140, laki-laki 1, laki-laki 2 masing-masing kasih 150 sesuai dengan jatah ini kan. Begitu? Udah selesai, satu objek selesai. Nanti objek yang kedua gimana Pak? Pikir nanti. Jadi bisa diselesaikan secara bertahap. Ini dulu nih, mobil dulu, sudah selesai mobil.
terus rumah sudah. Kalau dibuat satu kesatuan, ini sudah laku Pak, yang ini belum laku. Kalau kamu nunggu seperti itu, yang sudah laku nanti nggak terbagi-bagi, tidak diserahkan padahal sudah laku. Kamu selesaikan satu-satu dulu. Rumah ini sudah selesai, besok tanah yang ini, besok yang ini, besok yang ini. Dengan cara demikian akan lebih mudah. Karena kalau dibuat satu kesatuan kadang begini, ya sudahlah gini aja lah. Rumah ini kita bagi dua, diskat. Nah itu malah repot. Terus dibongkar buat tembok. Ini untuk kamu, ini untuk kamu. Belum tentu nilainya sama. Apalagi kalau lokasinya berbeda. Kamu punya tanah di sana, kamu sawah itu, kamu sawah. Wah, lokasinya beda kayak gini repot. Belum tentu nilainya sama. Tapi kalau modelnya kayak gini, ya sudah kita eksekusi saja dengan cara akuisisi. Siapa yang mau beli? Yang mau beli silahkan bayari yang lain. Kalau nggak ada yang siap mau beli Pak, kalau nggak ada yang siap mau beli, nanti bisa dijual keluar atau disewakan dan hasilnya milik bersama. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami. Baik. Selanjutnya, jelas atau belas? Apa? Jelas bingungnya. Yang bingung bagian mana? Enggak ada warisannya itu yang bingung. Istri dua, ngapain bingung istri dua ya? Tinggal dikasih aja kan? Baik. Jadi misalnya saya nggak bisa ngitung, Anda bisa ngundang orang lain yang bisa ngitung, minta tolong Ustadz tolong hitungkan, bisa ya? Atau gunakan aplikasi selesai. Yang penting nginputnya betul. Nah, kalau menggunakan aplikasi tapi nginputnya salah, bahaya. Nah sekarang coba kita tambahkan sedikit ya. Mengenal ahli waris. Ini paling penting ini. Ini nggak ada pertanyaan kan? Mana? Belum ada. Nggak ada pertanyaan kan, materi saja sebenarnya. Baik, kita coba mengenal ahli waris dulu. Jadi keluarga itu ada dua. Berkaitan dengan masalah waris, keluarga ada dua. Yang pertama, keluarga yang merupakan ahli waris. Yang kedua, keluarga yang bukan ahli waris. Keluarga yang bukan ahli waris. Ini disebut dengan dzawil arham. Keluarga yang bukan ahli waris itu disebut dengan dzawil arham. Dah? Contohnya dzawil arham itu gimana? Dzawil arham adalah anggota keluarga yang nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Saya ulang ya. Dzawil arham adalah anggota keluarga yang nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Baik. Sebagai contoh, Anda lihat ini. Si A dan B punya dua anak, laki perempuan. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Anak perempuannya punya anak laki-laki, sedangkan anak laki-lakinya punya anak perempuan. Begini. Anak laki-laki meninggal 2019, awal Covid. Anak perempuan meninggal 2020 pas Delta. Kemudian B meninggal 2021 kecelakaan. A meninggal 2024 pasca pemilu. Ya nggak ada hubungannya ya. Sudah? Ahli warisnya tinggal siapa? Dari dua yang ditinggal di sini, ahli warisnya yang mana?
Hah? Tinggal siapa? P. P ini yang dimaksud. Hanya ini. L ini dapat nggak? L nggak dapat. Kenapa L nggak dapat? Ini dzawil arham. Wah, bisa perang nanti Pak. Kan sama-sama cucu. Iya, tapi kamu nyambung ke kakek itu melalui anak perempuan, sehingga posisi kamu dzawil arham, kamu nggak dapat warisan. L ini nggak dapat. Semuanya dikuasai oleh P. Karena P ini ahli waris. Sudah? Sedangkan L bukan ahli waris karena dia bukan atau tidak nyambung kepada mayit melalui seorang laki-laki. Insya Allah paham. Nah ini kalau nggak punya muqaddimah yang cukup terkait masalah cara bagi waris yang benar, bisa berantem. Meskipun kita sarankan kepada P, wahai P yang baik hati, kalau bisa kamu berikan sebagian ke L sebagai hibah. Jadi statusnya hibah dari P ke L. Jangan dikuasai sendiri dalam rangka untuk menjaga hubungan silaturahmi. Begitu? Nah, selanjutnya kita akan fokus pada yang ahli waris. Kita yang fokus pada ahli waris. Ini lebih membingungkan ya. Meleng sedikit, saya yakin nggak ngerti. Ahli waris. Nah, ahli waris itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Untuk ahli waris laki-laki, ahli waris laki-laki ada 15. Ada 15 orang. Dah? 15 itu gimana Pak? Perhatikan dalam penyebutan nama itu disesuaikan dengan mayit. Porosnya adalah mayit. Saya ulang. Dalam penyebutan nama porosnya siapa? Mayit. Misalnya, Pak, saya mau tanya. Ayah saya meninggal. Ahli warisnya 3 anak, seorang ibu dan kakek nenek. Ya, 3 anak, ibu dan kakek nenek. Paham? Nah, ibu ini ibu siapa? Ibu penanya atau ibu mayit? Coba. Ibu ini ibu siapa? Ibu penanya atau ibu mayit? Istri. Coba kalau yang ditanya nggak jeli. Nah, terus ini si A meninggal, ahli warisnya ibu. Terus di atas ada kakek nenek. Kemudian di sini ada anak. Ada 3 tadi. Ngawur jadinya. Bisa salah input. Makanya aplikasi. Ada orang yang bilang ke saya, kamu ngapain nulis buku waris? Ada aplikasi. Baik, buktikan. Suruh orang pakai aplikasi itu. Nginputnya salah. Istri ditulis ibu. Ibu dia, ibu yang masukkan ini, ibunya penanya. Harusnya apa? Istri, bukan ibu. Terus kakek nenek, harusnya kan ibu bapak. Tapi ditulis apa? Kakek nenek. Inputnya kakek nenek dia. Ya salah semua. Makanya penting untuk mengenali posisi dia sebagai apanya mayit. Porosnya itu mayit. Jangan yang tanya ya. Bisa dipahami? Baik, sekarang coba ahli waris laki-laki ada 15. A, ini mayit ya. Ahli waris laki-laki yang 15 itu siapa saja Pak? Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, lalu kakek. Begini? Kan ada ibu Pak? Ya, ada ibu. Coba kita tulis. Di sini ada ibu. Saya kasih warna yang berbeda karena ibu bukan laki-laki ya. Ya. Terus di sini ada kakek dari ibu. Udah? Kemudian ke panitia. Selanjutnya ada saudara laki-laki kandung. Ada saudara kandung. Ada
saudara sebapak dan ada saudara seibu. Ada anak dari saudara kandung, keponakan tapi yang laki-laki ya. Ada keponakan dari saudara sebapak yang laki-laki. Kemudian di sini ada paman kandung dan ada paman sebapak. Lalu ada sepupu dari paman kandung dan ada sepupu dari paman sebapak. Sudah? Kita hitung jumlahnya wajib 15. Kalau nanti kurang dari 15, Anda boleh tidak ngundang saya lagi ke sini. Kita hitung ya. Nah. 1, 2, 3, 4. Kakek ini dapat nggak? Kakek dari ibu. Kakek dari ibu dapat nggak? Tidak. Kenapa? Dzawil arham. Kok bisa Pak dzawil arham? Nyambungnya ke A dari siapa? Ibu. Maka disebut dzawil arham. Makanya saya tidak sebut paman dari ibu. Paman dari ibu dzawil arham semua. Adanya paman dari bapak. Kita ulang ya, kita tulis ulang. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, 3 bapak, 4 kakek dari bapak, 5 saudara kandung laki-laki, 6 saudara sebapak laki-laki, 7 saudara seibu yang laki-laki, 8 keponakan dari saudara kandung, 9 keponakan dari saudara sebapak. Sudah? Berikutnya ini ya. Paman kandung berapa? 10. Udah? Kemudian paman sebapak 11. Lalu sepupu dari paman kandung. Sepupu dari paman kandung berapa? 12. Sepupu dari paman sebapak berapa? 13. Loh katanya 15. Hah? Ada berapa? Baru 13. Wah, berarti sudah besok lagi jangan ke Palangka ya. 14 suami, 15 orang yang memerdekakan budak, mu'tik. Totalnya berapa? 15. 15 ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Anda tidak perlu hafalkan, foto saja ya. Sudah? Satu moto yang bagus share ke yang lainnya. Baik. Kalau semua yang 15 ini hidup, kalau semuanya ada, yang dapat berapa? Kaedahnya yang jauh tertutupi yang dekat. Kaedahnya ya. Kemudian atas dan bawah menutupi samping. Itu kaedahnya. Porosnya A. Yang meninggal? Ya. Yang meninggal suami atau istri? Nah, kalau ada suami kan berarti yang meninggal istri. Masalah yang meninggal, Anda nggak perlu tahu jenis kelaminnya, nggak apa-apa. Mau yang meninggal laki atau perempuan atau transgender, selama dia punya harta maka diwariskan. Nggak bingung kan? Hah? Ya, ketika ada suami kan berarti dia yang meninggal, berarti perempuan kan, nggak mungkin. Ada orang meninggal, ahli warisnya suami. Itu jenis kelaminnya apa Pak yang meninggal Pak? Lah gimana? Mau dikasih jenis kelamin apa kalau ada suami?
Sudah? Selanjutnya, andaikan, jadi kaidahnya begini ya. Kaidah yang jauh tertutupi yang dekat. Terus yang samping tertutupi atas bawah. Apa ini Pak maksudnya? Samping tertutupi atas bawah. Jadi kayak gini ya. A atasnya ini disebut usul. Usul itu meliputi bapak, kakek, dan terus ke atas. Bawah namanya furu. Furu itu meliputi anak, cucu. Lalu ada samping namanya hawashi. Hawashi meliputi saudara, anak saudara, paman ya, anak saudara, keponakan, kemudian paman dan sepupu. Itu namanya hawashi. 1, 2, 3. Arahnya begini. Udah? 1 lebih dekat dari 2, 2 lebih dekat daripada 3. Kalau 1 dan 2 tidak saling menutupi, tapi ketika ada 1 dan 2, 3 tertutupi. Sehingga kalau ada anak, saudara nggak bakalan dapat yang laki-laki ya. Kalau ada anak laki-laki, paman nggak dapat. Karena anak laki-laki menutupi samping kanan dan kirinya. Baik. Jelas 12 ya? Jelas insyaallah ya. Karena waktu kita kan pendek ya. Di ANB Channel pembahasan ini 32 pertemuan. 1 pertemuan 1,5 jam. Di sini 32 menit. Baik, ini belum ahli waris yang perempuan ya. Gak usah aja kan? Nanti daripada pusing. Hah? Ada pertanyaan? Baik, silahkan. Ahli waris perempuan gak usah kan? Perlu disebut gak? Baik, nanti tidak. Ini ganjel nanti. Wah, yang perempuan gak ada Pak. Ahli waris yang perempuan ada 10. Sudah? Ada 10 ya. A, porosnya A. Anak perempuan. Nah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, begini. Ini kan ada anak laki-laki. Saya buat kuning karena dia tidak masuk yang perempuan. Kemudian di sini ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Yang dapat cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya ibu, terus nenek. Nah, di sini kan ada bapak, ada nenek dari bapak. Bapak. Lalu ada ibunya bapak, nenek 2. Ada nenek 1, ada nenek 2. Sudah? Berikutnya saudari kandung. Terus saudari sebapak. Lalu saudari seibu. Sudah? Kemudian bibi ada enggak? Enggak ada semuanya. Cuman sekian aja. Hah? Putra dari saudari kandung enggak ada, cuman sekian. Sudah? Sekarang kita hitung ya. Kita hitung betul enggak jumlahnya 10. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 ibu, 4 nenek 1, 5 nenek 2.
6 saudari kandung, 7 saudari sebapak, 8 saudari seibu, kurang berapa? 2. Nah, Anda bisa nebak yang 2 tadi ya. 9 istri, 10 wanita yang membebaskan budak, mu'tiqah. Ya. Cukup? Nah, selanjutnya, kalau ada istri berarti yang mati siapa? Suami. Silakan. Enggak jadi pertanyaannya? Oh. Apa? Uang pensiunan itu warisan atau bukan? Ada beragam uang pensiunan. Kalau pensiunan terusan itu bukan warisan. ASN meninggal, lalu ada pensiunan terusan, dikasihkan ke siapa? Istrinya. Nah, uang pensiunan terusan ini bukan warisan, karena dia dari negara, santunan dari negara untuk sesuai yang dituju oleh lembaga. Misalnya istri, berarti itu milik istri, yang lain nggak boleh minta. Tapi kalau uang pensiunan yang diberikan dari hasil akumulasi potongan gaji, misalnya potongan gaji sekian persen, dan ketika orangnya meninggal langsung dikasihkan sekaligus. Nah, ini warisan. Ini yang warisan, karena dia menjadi milik seluruh ahli waris. Selanjutnya, amplop takziah, warisan atau bukan? Amplop takziah kan biasanya ada, ketika takziah orang datang ngasih amplop, dapatlah satu kotak besar itu ya, meskipun banyak yang kosong. Itu warisan atau bukan? Ya? Bukan warisan. Kenapa dia bukan warisan? Karena harta ini baru datang setelah orangnya meninggal. Andaikan dia datang sebelum orangnya meninggal, kan berarti jadi milik mayit sebelum dia mati. Nah, begitu mati, uang ini baru datang. Maka dia bukan milik mayit, tapi dia milik bersama. Karena milik bersama seluruh keluarga, maka dia tidak dibagi berdasarkan bagi waris, tapi dibagi terserah. Boleh bagi rata atau dikasihkan ke salah satu, silahkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 4 pertanyaan yang masuk, Ustaz. 4 pertanyaan. Enggak bunyi mikrofon. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya enggak bunyi. Oh, ini yang untuk online. Itu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. 1. Beda hibah, wasiat dan warisan. 2. Bagaimana hukumnya hibah yang sudah diberikan ayah saya? Misal, sebidang tanah ketika beliau masih sehat. Jadi di sini contoh ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Yang mendapat hibah hanya anak perempuan saja. Apakah ketika beliau meninggal ini termasuk harta warisan yang harus dibagi? Sewaktu ayah kami sehat, beliau sempat menulis surat tentang pembagian harta. Apakah itu termasuk hibah atau wasiat? Dan bagaimana pandangannya dalam Islam? Baik. Apa beda hibah, wasiat dan warisan? Ini penting ya. Hibah itu pemberian ketika pemiliknya masih hidup dan diserahkan ketika pemiliknya masih hidup. Jadi kita coba buat tabel seperti ini. Ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Kalau hibah itu diberikan ketika pemiliknya hidup. Pemilik hidup. Hidup diberikan. 1. Yang kedua, diserahkan. Hibah itu harus diserahkan saat pemilik hidup. Kalau pemiliknya sudah mati, itu bukan hibah. Baik.
wasiat itu diberikan, wasiat itu diberikan saat hidup, tapi diserahkan setelah mati. Paham bedanya? Misalnya si A menyampaikan, besok kalau bapak mati, tanah itu jadi punya kamu. Kalau bapak mati, tanah itu jadi milik kamu. Namanya apa ini? Wasiat. Sehingga dia digantungkan dengan kematian. Terus kalau bapak belum mati, ya belum jadi milik kamu. Ya, karena kan dia baru pindah milik setelah pemiliknya mati. Sudah? Tapi melalui pesan. Nah, pesan seperti ini statusnya wasiat. Bedanya dengan warisan apa, Pak? Warisan itu otomatis, tanpa akad. Jadi kalau hibah dan wasiat ini ada akad atau ada pesan. Kalau ini tanpa akad. Ada orang tua yang diem saja, terus mati, nggak pernah ngomong kalau dia itu punya tanah, punya ini, nggak pernah menyampaikan. Kemudian yang bersangkutan meninggal. Apakah anaknya dapat warisan? Dapat, walaupun orang tua nggak pernah ngomong. Bahkan warisan itu nggak bisa dibatalkan. Misalnya seorang bapak jengkel sama anaknya, "Dah, kamu keluar dari rumah ini. Bapak nggak bakalan menyapa kamu lagi sampai mati." Ya. Saking emosinya, bapak sudah tidak mengakui kau sebagai anak. Lah, aku anak siapa, Pak? Nggak tahu. Kan nggak mungkin meledak teka watu, itu nggak mungkin. Baik. Kemudian 3 hari setelah itu bapaknya mati. Anak tadi tetap dapatnya? Tetap dapat. Kenapa? Anak adalah anak. Apapun itu, anak adalah anak. Sehingga beliau tetap dapat. Meskipun bapaknya menolak. Kecuali kalau beda agama atau dia pembunuh bapaknya. Nah, itu ada penghalang. Tapi kalau dia satu agama, tidak ada penghalang, maka anak tetap dapat. Sehingga warisan tidak bisa dibatalkan. Sudah? Cuman di sini ada aturan tambahan. Untuk hibah itu aturan tambahannya ya. Hibah wajib sama. Sehingga satu dikasih, yang lain dikasih. Enggak boleh salah satu dikasih, yang lain enggak dikasih. Ini hibah yang tidak adil. Dan Nabi SAW meminta sawwi baina auladikum, bersikaplah adil dalam memberikan hibah di antara anak kalian. Baik, sehingga hibah wajib sama. Kemudian untuk wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Nabi SAW mengatakan, ala la wasiyata liwarithin. Ketahuilah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sudah? Oleh karena itu orang tua tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Besok kalau bapak mati, ini untuk anak si A, ini untuk anak si B, untuk anak si C, tidak bisa. Maka yang tepat gimana? Pernyataan itu tadi dibatalkan, kemudian dihitung ulang sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Baik. Cukup jelas insyaallah. Nah, kemarin orang tua sempat menghibahkan sesuatu kepada sebagian anak, tapi anak yang lain nggak dikasih. Kalau anak yang nggak dikasih ridho, boleh lanjut. Tapi kalau anak yang nggak dikasih nggak ridho, maka mereka boleh minta. Yang sudah dikasihkan bapak ke kamu, saya minta sekian. Sehingga dibuat rata. Salah satu tidak boleh lebih unggul dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apabila orang tua laki-laki meninggal dan orang tua perempuan menikah lagi, itu warisan sudah harus dibagikan atau bagaimana? Dan bila warisan itu sudah dibagikan, tiba-tiba diminta lagi sama orang tua perempuan, itu boleh atau tidak? Jadi ceritanya
orang tua kawan saya, orang tua ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. Akhirnya warisan itu diminta kembali oleh ibunya. Nah, anaknya berapa? Ini tidak disebutkan, Ustaz. Baik. Taib. Jatah ibu berapa di sini? Jatah istri berapa? 1/8. Dia tidak boleh lebih dari 1/8. Maka 1/8 itu hak dia, silahkan dinikmati bersama suami barunya. Yang 7/8 itu jatah anak. Nah, cuman kita perlu tahu jumlah anaknya berapa, jenis kelaminnya apa, sehingga bisa didetailkan. Tapi yang jelas 7/8 itu jatah anak, sisanya. Kalau ada anak laki-laki 7/8 nanti diberikan ke anak laki-laki dan perempuan sesuai porsi 2/1. Kalau anak perempuan saja 7/8 dikasihkan ke anak perempuan setengah kalau sendirian. Lalu nanti akan ada sisa itu. Sisanya dikasihkan lagi ke dia sebagai rob, pengembalian jatah warisan untuk ahli waris karena masih sisa. Begitu. Nah, ketika ibunya minta lagi, kalau anaknya nggak bersedia, ya dia nggak bisa maksa. Kalau maksa, dolim. Ya. Kecuali kalau misalnya anaknya secara sukarela ngasih, ya nggak apa-apa. Untuk kebahagiaan ibunya. Nah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ayah kami meninggal dunia 4 tahun yang lalu, meninggalkan harta hanya 1 rumah. Itu pun harta bercampur dengan ibu kami. Sekarang rumah masih ditempati ibu dan saudari perempuan kami yang sudah bersuami. Kami adalah 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bolehkah jika sepakat dan saling ridho jika rumah tersebut dimiliki oleh saudari perempuan kami karena kami masing-masing sudah punya rumah? Nah, pada kasus yang tadi ditanyakan, kita tulis misalnya A, B punya 4 anak ya, laki 2, perempuan 2. Begini, A meninggal. Baik, rumah itu B punya keterlibatan. Maka mungkin kalau mau dibuat detail, ditentukan dulu dalam satu rumah ini, rumah gitu ya, haknya B berapa, B punya porsi berapa di situ. Kan kemarin belinya B juga ikut berkontribusi. Anggaplah misalnya B punya porsi 60% atau 50%, maka yang menjadi warisan adalah yang 50%. Sudah? Jadi dibagi dulu porsinya, A berapa, B berapa. Misalnya kalau ini 50%, berarti ini 50%. Ketika B masih hidup kan dia jadi saksi sejarah, tahu berapa kontribusi B dalam pengadaan rumah itu. Nah, misalnya ya sudah, kita sudah sepakat sekian, terus ini semuanya ridho. Kita ridho kasihkan ke P2 ini. Kita kasihkan rumah ini ke P2. B ridho, LLP juga ridho. Boleh nggak Pak? Boleh. Nah itu kan milik mereka. Ini milik mereka. Ini dapat 1/8. Yang ini dapat berapa? Dibagi berapa ini? 6 ya. Dibagi 6. 7/8 bagi 6. Jadinya berapa? 7/48. 7/48. Berarti di sini 14/48. Ini juga sama 14/48, 7/48, 7/48. Begini. Sudah? Nah, ketika ketemu angka seperti ini, saya sepakat hak saya tak kasihkan ini. Ini juga sama, tak kasihkan ini. Tapi ini nggak mau, nggak. Kalau saya nggak mau, saya masih butuh. Nah, maka nanti P2 membayar ke sini. Ya sudah, hak kamu tak bayar. Sehingga dengan cara demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Wallahu alam. Kita sampai jam berapa? Terakhir ya, 2 pertanyaan. Sampai jam 6 kan? Hah? Sudah. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Bagaimana status warisan peninggalan orang tua yang mana ahli waris tidak ada kesepakatan dalam melakukan penjualan warisan? Misal, A menginginkan warisan rumah segera dijual dan si B tidak ingin dijual dengan alasan nilai sejarah kenangan orang tua. Bagaimana status warisannya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kalau B tidak mau rumah itu dijual, maka mau nggak B itu bayari yang lain. Sehingga rumah ini silahkan nanti dimiliki oleh si B, tapi B bayari saudara-saudaranya. Kalau B bersedia, alhamdulillah selesai masalah. Rumah itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Tapi kalau B nggak bersedia, lah gimana? Ini juga butuh, ini semuanya butuh. Maka silahkan diselesaikan dengan tetap dibagi waris, namun tidak ada hak yang terhalangi. Begitu? Wallahu a'lam. Cukup Bapak? Satu. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azab. Sehingga melapor ke kepolisian. Untuk menghindari aksi anarkis, karena masing-masing keluarga ini bersikeras bahwa paling berhak terhadap warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kebetulan yang bersiteru adalah sebelah non-muslim. Ketika kami putuskan, kedua belah pihak ini merasa adil. Merasa adil dan berhenti untuk ingin saling membunuh. Tetapi setelah melihat penjelasan itu tadi bahwa akan ada azab kalau tidak mentaati ketentuan dari Al-Quran. Kebetulan teman-teman kepolisian banyak muslim. Sehingga salah satu pihak melapor lagi ke pengadilan. Kemudian yang dimenangkan adalah si A. Si B akhirnya tidak puas, mempedomani keputusan yang di kepolisian. Saya milih yang dimediasi Pak Polisi kemarin, karena adil. Kalau pengadilan ini kayaknya berat sebelah. Nah, pertanyaannya, apakah apabila yang memediasi dari pihak kepolisian itu salah dalam menentukan mediasi itu, apakah kena azab nanti? Nah, terima kasih. Masya Allah. Ya. Ini ibu nggak dengar ya. Jadi ketika kita sebagai mediator memediasi orang yang sengketa, kemudian kita membuat kebijakan yang salah dan itu dipakai sebagai acuan, apakah yang memediasi ini berdosa? Ya, jawabannya jika dia tahu kalau itu salah, berdosa. Nabi SAW mengatakan, Al-qudatu salasah. Hakim itu ada 3. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang pertama, seorang qadhi yang dia paham ilmu dan dia putuskan sesuai dengan ilmunya, fahuwa fil jannah, ini yang masuk surga. Yang kedua, seorang qadhi yang dia tidak punya ilmu, fayaqdi bila ilmin, lalu dia putuskan tanpa ilmu, fahuwa finnar, dia masuk neraka. Walaupun bisa jadi benar, tapi ngarang ya. Nebak-nebak ternyata benar, tapi dia nggak punya ilmu, ini bahaya. Yang ketiga, seorang qadhi yang punya ilmu dan dia tidak putuskan sesuai dengan ilmunya, ini juga di neraka. Ini penjelasan yang disebutkan Nabi SAW ketika beliau membagi orang yang memutuskan perkara. Makanya ketika kita mendapatkan pengaduan tentang seseorang dalam sengketa apapun, perkara apapun, kalau kita nggak tahu, sebaiknya kita menyatakan, saya akan datangkan ahli yang lebih paham, nanti tolong didengerin. Sudah? Posisi APH, aparat penegak hukum dalam hal ini kan intinya biar mereka nggak berantem ya.
nggak sengketa. Yang kita hindari jangan sampai berantem. Kita tidak menghendaki adanya sengketa, adanya berantem, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Apa sih yang harus dibela? Sementara itu hanya sebatas harta nemu. Siapapun yang dapat itu sifatnya hanya nemu. Kita datangkan yang lebih berilmu atau yang lebih berwenang. Nah, keputusan dia yang kita jaga. Sudah, silakan diterapkan. Kemudian kita jaga jangan sampai terjadi sengketa. Kalau misalnya salah satu pihak tetap nggak terima, nah silahkan nanti gugat ke atas. Jadi jalurnya melalui jalur yang ada. Keputusan terakhir kan mentok di tingkat tertentu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sampai ke tertinggi apa? MA. Misalnya tertinggi di MA misalnya ya. Nah, ketika keputusan tertinggi sudah memutuskan ini, dia mau turun nggak bisa. Nanti keputusan tertinggi ini yang dipakai. Nah, selanjutnya posisi para aparat menjaga itu, jangan sampai diselewengkan dan terjadi sengketa. Teman-teman juga sama ya. Kalau Anda ditanya dan nggak ngerti, jangan nekat jawab. Karena fatwa yang bisa menimbulkan sikap yang salah, maka yang berfatwa tanggung jawab. Demikian pula keputusan. Misalnya memutuskan sengketa di antara anak. Sebagai orang tua Anda membuat keputusan yang itu menyalahi aturan yang berlaku, maka Anda berdosa karena membuat keputusan kepada anak yang salah. Keputusan yang tidak adil di antara orang tua termasuk zalim. Oleh karena itu, dalam masalah memutuskan, dalam masalah memberi fatwa, itu butuh tingkatan ilmu lebih tinggi lagi. Jadi ada ilmu untuk pribadi, ada ilmu untuk orang lain. Kalau untuk pribadi lebih ringan ya. Anda ikut kajian-kajian seperti ini, paham, saya amalkan pribadi. Kalaupun keliru lebih ringan. Tapi kalau sudah fatwa salah, nah itu lebih berat lagi. Sehingga jangan sampai kita memberi fatwa salah atau apalagi membuat keputusan yang salah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al iyis su'al. Kalau nggak ngerti ya tanya, karena obat nggak tahu itu tanya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.